Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, sedulur-sedulur saya semuanya saja dimanapun panjenengan berada. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini kan masih menggila, semakin merajalela. Saya sadari betul bahwa Nanda sekalian atau kita semuanya sudah tidak sabar untuk menginjakkan kaki di sekolah, ya, seperti sekolah kita ini hari ini benar-benar sepi, ya, sepi dari aktivitas yang tidak biasanya. Kalau dulu 1,5 tahun yang lalu di sini di tempat duduk ini adalah tempatnya Nanda sekalian untuk duduk-duduk sambil makan cilok, makan es krim, makan jajan, ya. Tapi di tengah pandemi ini kita semuanya harus sabar. Semoga kita semuanya segera terbebas dari pandemi ini. Bangku-bangku sekolah yang ada di dalam kelas itu juga sebenarnya menanti-nanti kalian. Tapi ya karena itu tadi kita masih dibatasi. Kita masih dalam suasana PPKM. Ya, sehingga mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sekolah belum bisa memberikan layanan yang terbaik untuk Nanda sekalian. Pak Titun juga rindu, ya, bahwa setiap pagi itu kan kita biasa mendampingi Nanda sekalian untuk sholat duha, ya toh, Asmaul Husna, setelah itu baca tadarus. Kuping saya itu sudah rindu sekali mendengarkan Nanda sekalian membaca Asmaul Husna tadarus di ruangan ini, ya. Nah, ini di ruangan ini. Nah, kalau kita lihat di dalamnya sana, ya, sudah menantikan kita semuanya untuk mengisi. Tetap gunakan protokol kesehatan yang diberlakukan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga kalau tidak mencuci tangan ya membawa hand sanitizer, ya. Termasuk ini ruang guru kita hari ini, Bapak Ibu guru juga penuh dengan kosong, ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah Bapak Ibu guru sudah pengen sekali bertemu dengan Nanda sekalian. Ya, tapi karena apa? Ya karena pandemi. Kembali seperti yang dituturkan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, seperti video yang ini nih akan sesaat lagi akan saya putarkan untuk Nanda sekalian, untuk bisa disimak baik-baik, diambil hikmahnya, diambil sisi baiknya, ya, sisi positifnya, dan dibuang sisi negatifnya. Seperti kasus COVID yang menyebar merajalela di Kudus dan sekitarnya. Bahkan ini di video Pak Ganjar ini ada satu video yang membuat saya itu menjadi tadinya saya sendiri juga tidak begitu percaya lah dengan COVID, ya. Tapi begitu melihat video itu ternyata memang bahwa COVID itu ada, bahkan ada di sekitar kita, ya. Sebagaimana yang kita tahu kemarin di Kepil juga ada seorang pendidik meninggal karena terkonfirmasi COVID-19. Kita doakan untuk sedulur-sedulur kita yang meninggal karena COVID-19, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan kita sebagai yang masih hidup, yang masih sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, jaga iman. Yuk kita nonton video dari Pak Ganjar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sedulur-sedulurku kabeh, virus corona varian Delta telah menyerang Kabupaten Kudus. Sampai 14 Juni 2021, varian yang konon berasal dari India ini sudah terdeteksi menjangkiti 62 saudara kita yang ada di Kudus. Jelas kita patut waspada, sebab varian Delta inilah yang telah menimbulkan korban jiwa sangat besar di India. Kita tahu varian ini
tingkat penularannya sangat cepat. 50% lebih menular daripada varian lainnya. Bahkan di India pernah menyebabkan penambahan kasus 400.000 lebih dalam satu hari. Rumah sakit lumpuh, krematorium kewalahan mengurus jenazah, orang-orang tergeletak meninggal di jalanan. Varian Delta ini bisa dideteksi dari beberapa gejala, di antaranya gangguan pendengaran, gangguan lambung parah, sampai pembekuan darah. Bapak Ibu, besar kemungkinan jumlah yang tertular varian Delta di Kudus lebih banyak dari yang kita temukan saat ini. Dan sangat terbuka kemungkinan varian Delta ini juga telah masuk ke daerah-daerah lainnya. Analisanya sederhana. 62 kasus varian Delta yang terdeteksi itu adalah hasil uji laboratorium dari 72 sampel. Artinya, 86,11% sampel yang kita periksa positif terjangkit varian Delta. Mau dibilang dan dibantah bagaimanapun, penularan COVID-19 di Jawa Tengah sedang tinggi-tingginya dan dengan varian baru yang lebih berbahaya. Saat ini sudah ada 8 daerah di Jawa Tengah yang masuk zona merah. Kudus, Demak, Jeporo, Pati, Grobogan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Wonogiri. Pada 14 Juni 2021 kemarin, penambahan kasus COVID di Jawa Tengah mencapai 1.372 kasus satu hari. Dan total dalam satu minggu bertambah 3.331 orang. Tapi yang paling membuat saya grantes adalah jumlah warga yang meninggal mencapai 756 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana caranya untuk melawan virus varian Delta ini? Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Hanya perlu kesadaran panjenengan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan. Pakai terus maskermu. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan berkerumun. Kalau ada kerumunan, ingatkan mereka agar bubar. Dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Saya mohon kepada panjenengan tidak lengah. Karena virus varian Delta ini selalu mengintip ketika kita sedang lengah. Mungkin Bapak Ibu kemana-mana selalu memakai masker. Tapi kemudian membuka masker saat selfie, itulah celahnya. Sudah banyak contohnya. Kemarin, 13 guru di Sragen positif COVID hanya gara-gara tidak pakai masker saat selfie. Sikap menyepelekan itulah yang membuat kasus di Jawa Tengah terus-terusan naik. Saya meminta pada seluruh warga Jawa Tengah mulai detik ini juga patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kesadaran ini penting Bapak Ibu. Bukan hanya sadar untuk diri sendiri, tapi juga kesadaran untuk saling mengingatkan satu sama lain. Seluruh pemerintahan di setiap level juga saya minta agar selalu mengingatkan warganya untuk taat protokol kesehatan. Untuk teman-teman bupati yang daerahnya masuk zona merah, silakan buat kesepakatan bersama bagaimana mengatasi pelintas batas, orang belanja, orang bekerja, dan lainnya. Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jangan sampai ketika satu daerah menutup pariwisata, daerah lain justru membuka. Kalau perlu, gerakan di rumah saja kita lakukan agar segera memperbaiki keadaan. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi agar terus saja dipercepat. Pemprov Jateng juga membuka vaksinasi yang diprioritaskan untuk lansia. Silakan panjenengan datang ke Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Gubernuran setiap hari kerja. Tidak perlu berebut, karena vaksinasi ini masih kita buka sampai akhir tahun ini. Syaratnya tidak rumit, cukup bawa KTP. Untuk vaksinasi di kabupaten kota juga akan kita percepat. Kemarin, Menteri Kesehatan telah menyetujui penambahan vaksin di Jawa Tengah. Semoga ikhtiar kita bersama segera membawa kita
keluar dari pagebluk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sedulurku semuanya setelah melihat video dari Pak Ganjar? Semoga menambah wawasan kita, menambah kesadaran kita, dan juga menambah kewaspadaan kita. Pak Pitun tidak bermaksud untuk meden-medeni ya, tetapi memang begitulah yang terjadi. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap bersabar, tetap belajar dari rumah, tetap jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan, banyak makan, banyak minum ya, terutama air hangat ya toh, karena cuaca sekarang ini kan sedang dingin kemerenyes ya. Jadi silakan untuk banyak-banyak minum air hangat, tapi ya jangan banyak-banyak banget juga. Toh kan ada batasannya. Batasannya kan kalau menurut kesehatan itu kan 8 gelas, bukan 8 liter. Kalau 8 liter, panjenengan kembung ya toh. 8 gelas rata-rata manusia Indonesia atau orang Indonesia ya. Nah, namun demikian ada yang lebih lebih pas lagi kalau kebutuhan air kita adalah sesuai dengan bobot berat badan kita. Tiap berat badan itu adalah membutuhkan 30 cc ya. 30 mili atau 30 cc ya. Silakan dicari di internet. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.